Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan ke-7. Di sini kita akan membahas mengenai homogeneous differential equation dengan constant coefficient. Kalau sebelumnya kita hanya membahas mengenai persamaan diferensial orde kedua, di sini akan kita bahas mengenai persamaan diferensial orde ke n atau orde lebih dari orde kedua. Jadi seperti yang disebutkan sebelumnya, kalau karakteristik dari persamaan diferensial linear orde ke n atau orde kedua itu punya persamaan seperti y derivatif ke n ditambah a n-1 y derivatif ke n-1 seterusnya sampai ke a ke 0 dengan y derivatif ke 0. Itu di ruas kanannya sama dengan 0 ketika kita bicarakan dia persamaan yang homogen. Nah, dengan di sini A dari 0 sampai ke n-1 di sini adalah A yang merupakan koefisien yang bernilai konstan. Nah, kalau sebelumnya kita rubah dia menjadi persamaan y derivatif ke n itu sama dengan d pangkat n dikalikan y, atau misalkan kalau di pertemuan sebelumnya y second derivatif atau y turunan kedua atau y double aksen itu sama dengan d kuadrat y. Di sini kita mencoba menggunakan persamaan alfa, cuman mengganti kalau y derivatif ke n itu menjadi alfa pangkat n. Nah, begitu juga seterusnya di sini ketika y derivatif ke n-1 menjadi alfa pangkat n-1, seterusnya hingga nanti jadi alfa pangkat 0, di mana alfa pangkat 0 itu akan sama dengan 1. Nah, general solutionnya kalau di persamaan diferensial, jika kita punya second derivatif, umumnya kita akan mempunyai general solution di mana terdapat dua nilai konstanta di sana, C1 dan C2. Jika third derivatif atau turunan ketiga, maka solusi umumnya akan memiliki tiga konstanta, sana C1, C2, C3. Dan jika nanti kita bicarakan mengenai n derivatif atau derivatif ke n, ya, maka dia akan mempunyai n jumlah konstanta. Di sini seperti dituliskan, y sama dengan C1 eksponensial alfa 1x ditambah C2 alfa 2x dan seterusnya sampai C ke n eksponensial alfa n ke x dikalikan x, maaf. Nah, mungkin lebih mudahnya kalau kita melihat contoh soalnya di sini. Ini contoh yang pertama. Jadi jika saya punya persamaan derivatif ketiga atau diferensial ketiga di sini, ketika y derivatif ketiga dikurangi 6 y derivatif kedua ditambah 11 y derivatif pertama dikurangi 6 y itu sama dengan 0. Kalau kita tadi sebelumnya replace y derivatif ketiga itu menjadi d pangkat 3 atau d pangkat 3 y per dx kuadrat, di mana d per dx kuadrat itu dx pangkat 3, di mana d pangkat 3 per dx pangkat 3 itu digantikan dengan d. Nah, untuk mempermudahnya kali ini kita gantikan d pangkat 3y itu dengan alfa, menjadi alfa pangkat 3. Begitu juga dengan d pangkat 2y itu menjadi alfa pangkat 2, dan seterusnya. Maka yang persamaan sebelumnya adalah y derivatif ketiga min 6y derivatif kedua ditambah 11y derivatif pertama dikurangi 6y sama dengan 0, maka bisa menjadi persamaan alfa pangkat 3 dikurangi alfa pangkat 2 ditambah 11 alfa dikurangi 6 sama dengan 0. Jika kita carikan akar-akarnya dari persamaan tersebut, maka kita akan mendapatkan 3 akar-akar, yaitu alfa 1 sama dengan 1, alfa 2 sama dengan 2, dan alfa 3 sama dengan 3. Nah, menggunakan general solution dengan third derivatif, maka solusi ketiganya adalah seperti ini. Y sama dengan C1E pangkat X, C2E pangkat 2X, C3E pangkat 3X. Kembali lagi, C1, C2, C3 ini adalah suatu konstanta yang kita belum ketahui sebelum kita menentukan nilai batasan. Untuk contoh keduanya juga tidak jauh berbeda. Di sini kita menggunakan fourth derivatif. Mungkin tidak menggunakan aksen sebanyak 4, cuman cukup dituliskan Y dalam kurung 4, yang artinya itu adalah turunan ke-4. Nah, jika kita gunakan alfa sebagai pengganti dari y fourth derivatif atau derivatif keempat, di sini menjadi alfa pangkat 4 min 9 alfa kuadrat plus 20 sama dengan 0. Maka ini bisa menjadi alfa kuadrat
atau alfa minus 2 plus dikalikan alfa plus 2 dan alfa minus akar 5 dikalikan dengan alfa plus akar 5. Jadi kita punya 4 akar-akarnya. Begitu juga nanti untuk solusinya kita punya 4 akar-akarnya. Nah, akar-akar ini bisa kita tuliskan dengan eksponensial pangkat 2x, eksponensial pangkat positif 2x itu bisa digantikan dengan kosinus hiperbolik 2x. Begitu juga dengan eksponensial pangkat minus 2x itu bisa digantikan dengan sinus hiperbolik 2x. Dan seterusnya. Itu adalah solusi lain dari persamaan derivatif orde keempat. Jadi eksponensial itu bisa digantikan dengan cos hiperbolik atau sin hiperbolik, tergantung dari pangkatnya. Kalau dia positif, maka dia menjadi cos hiperbolik. Kalau dia negatif, menjadi sin hiperbolik. Contoh ketiga di sini adalah contoh yang terakhir. Jika kita punya third derivatif dari y third derivatif dikurangi 6y second derivatif ditambah 2y first derivatif ditambah 36y sama dengan 0, maka kita bisa tuliskan alfa pangkat 3 minus 6 alfa pangkat 2 ditambah 2 alfa ditambah 36. Nah, kalau kita pisahkan pertama alfa plus 2 dari persamaan tersebut, maka kita akan dapat persamaan seperti ini. Alfa plus 2 dalam kurung alfa kuadrat min 8 alfa ditambah 18. Nah, alfa kuadrat min 8 alfa ditambah 18 ini tidak bisa dipecahkan dengan akar-akar. Makanya kita bisa menggunakan persamaan ABC yang pertama mungkin kita sama-sama sudah pelajari di pertemuan sebelumnya, di mana kita akan dapat dua solusi. Di sini saya tuliskan alfa 2 dan alfa 3 karena alfa satunya itu sama dengan minus 2 ya dari persamaan sebelumnya. Dari yang sebelum kita uraikan rumus ABC-nya. Jadi di sini alfa 1 minus 2, alfa 2-nya adalah 4 plus akar 2i dan alfa 3-nya adalah 4 minus akar 2i. Nah, solusinya menjadi seperti ini, 3 solusinya. Dan D2 eksponensial pangkat 4i akar 2x itu juga bisa digantikan dengan cos akar 2x. Nah, ini adalah kompleks konjugatnya untuk eksponensial plus i akar 2x dan kompleks konjugat untuk minus i akar 2x itu bisa menjadi seperti ini. Oke, itu dulu untuk pertemuan ke-7. Ini menebus pertemuan sebelumnya yang saya tidak sempat berikan kuliahnya. Di sini akan ada juga contoh-contoh soal yang bisa kalian kerjakan sendiri, yang mungkin itu bisa menjadi referensi kalian ketika nanti akan diadakan kuis ataupun ujian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.